Dan untuk mengetahui alasan pemerintah memajukan cuti bersama 2 hari lebih awal, kita akan berdialog dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Selamat pagi, Bu Adhita. Bisa mendengar suara kami dengan jelas, Ibu? Jelas sekali. Selamat pagi, Faris dan Jasmine. Iya, Ibu. Ini kan kita sama-sama mendengar ini ada usulan dari pemerintah tentang cuti bersama ini dimajukan 2 hari. Tentunya pasti kita dan juga masyarakat senang mendengar kabar seperti ini, Bu ya. Namun yang ingin kita tanyakan pertama, apa alasan pemerintah sebenarnya mengusulkan cuti bersama ini dimajukan, Bu? Apakah untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik ke depannya, Ibu? Ya, betul sekali. Jadi kami setiap tahun Kemenhub ini kan membuat survei mengenai animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Dan tahun ini melonjak 42% dibandingkan tahun lalu ya. Sehingga diprediksi ada total 123 juta masyarakat yang akan melakukan mudik. Nah, 26%-nya dari pemudik ini akan menggunakan kendaraan pribadi. Ini hasil survei sekali lagi ya. Dan yang akan mendominasi memang perjalanan darat yang nantinya pasti akan menggunakan jalan tol dan tentu juga jalan arteri. Nah, oleh karena itu kami berupaya agar nantinya kepergian ini bisa terurai, tidak menumpuk di satu tanggal. Karena sekali lagi hasil survei itu juga memperlihatkan masyarakat ingin pulang itu pada tanggal 21 April. Jadi betul-betul mepet gitu ya dengan tanggal Lebaran. Dan ini tentu dikhawatirkan akan terjadi penumpukan luar biasa, kemacetan panjang, jika tidak kita upayakan untuk kita urai tanggal keberangkatan. Nah, oleh karenanya kemarin di rapat internal bersama Presiden, Pak Menhub mengusulkan dan ini disetujui untuk diajukan 2 hari cuti bersama menjadi tanggal 19. Saya kira begitu. Ya, Bu Adhita, artinya kapan SKB terkait kebijakan ini berlaku dan apakah Kemenhub juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemendagri dan juga kepolisian? Ya, ini kan hasil rapat internal ya, dan tentu nanti hasil dari rapat ini sebenarnya secara prinsip kan Presiden beserta kementerian-kementerian terkait juga sudah menyetujui. Nantinya tentu harus dituangkan di dalam surat keputusan bersama yang nanti akan menjadi rujukan bagi seluruh stakeholders. Tentu surat ini diharapkan tidak terlalu lama karena semua kementerian terkait pun juga mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden langsung gitu. Jadi seperti itu nantinya mekanismenya, dan bahwa kepolisian, Kemendagri dan semua kementerian terkait semua juga hadir dalam rapat sehingga tentunya semua sudah terinformasi dan semua pihak juga pasti mempersiapkan diri gitu. Lalu Ibu, bagaimana kesiapan infrastruktur hingga petugas saat arus mudik kali ini, Bu? Soalnya kan ini dimajukan 2 hari, pastinya ada sejumlah antisipasi yang diubah atau bahkan lebih ringan nih, Bu, dari sebelumnya. Ini seperti apa dari Kementerian Perhubungan sendiri, Bu? Ya, sejak beberapa bulan lalu kami sudah di lapangan sebenarnya bersama kepolisian ya, Kakor Lantas dan juga bersama operator jalan tol untuk memastikan ya infrastruktur prasarana maupun sarana itu semua sudah siap gitu. Nah, justru dengan kita turun ke lapangan itu kemudian kita identifikasi bahwa potensi tumpukan itu akan terjadi di 1 hari. Oleh karenanya ada usulan untuk memajukan tadi. Harapannya jadi terurai. Kalau dulunya diprediksi akan tertumpuk di tanggal 21, ya kita harapkan bisa lebih terurai paling tidak mulai tanggal 18, 19 dan sebagainya. Sehingga kapasitas dari jalan tol yang tentu ya kapasitasnya kan kita udah tahu sebegitu ya. Ketika akan dilalui oleh jutaan mobil, ini mobilnya terurai jumlahnya, tidak semuanya ada di tanggal yang sama. Nah, ini justru hasil dari kita berkoordinasi di lapangan nih, sehingga diusulkan yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, Bu Adhita, artinya apakah ada titik-titik tertentu yang diprediksi nanti akan terjadi kepadatan khususnya di jalan tol, Ibu? Ya, ada beberapa titik yang juga kita ambil pelajarannya dari tahun lalu. Ini ada di tol Cipularang dan di Cipali, serta tol menuju ke Pelabuhan Merak. Ini adalah titik-titik krusial sebenarnya. Karena tujuan mudik tahun ini paling banyak ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi betul-betul tol dari Jabodetabek yang menuju ke arah ini diprediksi akan sangat padat. Begitu juga penyeberangan, karena juga tol di Sumatera sudah cukup terhubung, sehingga banyak yang menggunakan kendaraan darat untuk melakukan perjalanan di Sumatera, menyeberang dari Jawa lewat Pelabuhan Merak. Jadi tol-tol inilah yang kami betul-betul perhatikan, dan sekarang ini sudah mulai disiapkan berbagai rekayasa lalu lintas ya, termasuk salah satunya
saat ini pengelola jalan tol, ya ini Jasa Marga, sedang melakukan penambahan satu ruas, khususnya di tol Cipularang ya, untuk menambah supaya lajurnya lebih banyak. Lalu ada beberapa rekayasa seperti nantinya seperti tahun lalu juga ya, ada kontraflow, ada one way, dan ada beberapa pilihan-pilihan rekayasa yang nantinya tentu akan disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat. Baik Bu Adita, lalu ini kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 saat ini sedang beralih sebentar lagi menjadi endemi. Jadi pastinya nanti akan lowong sekali jalanan, nanti akan tidak ada lagi lockdown ini Bu di jalan. Lalu apa saja nih nanti antisipasinya? Mungkin dari tiket mudiknya juga apakah nanti akan dibatasi atau kenaikan harganya, itu seperti apa nanti diatur ya oleh Kementerian Perhubungan? Ya, tahun ini tentu tidak ada lagi pembatasan ya. Presiden juga sudah memutuskan PPKM dicabut. Jadi itulah mengapa kemudian prediksi dari lonjakan mudik ini sangat tinggi. Ya antara lain karena itu. Kami mengantisipasinya tentu dengan banyak hal ya. Prioritas memang akhirnya ada di penanganan kendaraan roda 4 dan motor. Karena ini dua moda yang akan paling banyak digunakan oleh masyarakat. Bisa kalau bilang totalnya hampir 55 juta masyarakat yang akan menggunakan dua moda ini. Tentu ada berbagai hal yang kami lakukan ya. Yang pertama menghimbau masyarakat agar menggunakan kendaraan umum. Dalam arti khususnya motor ya. Penggunaan motor ini kan sebenarnya sangat berisiko untuk keselamatan jika digunakan jarak jauh gitu ya. Sehingga kami juga terus mengkampanyekan adanya mudik gratis, motor gratis juga. Kementerian Perhubungan menyediakan berbagai moda ya untuk mengangkut motor beserta pemudiknya, dan juga kami dengar pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi DKI, kemudian juga berbagai perusahaan dan BUMN juga melaksanakan hal yang sama. Jadi ini satu hal yang kami harapkan bisa juga dilaksanakan oleh berbagai pihak. Kemudian yang kedua, ini memang pembelian tiket secara online itu sangat diharapkan agar nantinya kami bersama operator bisa melihat kira-kira akan berapa besar lonjakannya sehingga persiapan dilakukan juga akan lebih baik gitu. Termasuk penyeberangan, tiket penyeberangan juga kami sudah minta hanya bisa dibeli melalui online sehingga tidak ada lagi penumpukan di pelabuhan karena mengantri untuk membeli tiket on the spot pada hari H. Ini satu hal yang tahun lalu sebenarnya jadi masalah besar ya. Kemudian juga yang ketiga, kami juga terus melakukan RAM check atau pemeriksaan kelaik operasian ya kepada semua operator di udara, laut, kereta api, dan juga di darat untuk memastikan semua infrastrukturnya, khususnya sarana itu juga sudah siap gitu. Ini yang kami lakukan, termasuk juga tentunya menghimbau masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terkini ya. Termasuk ini juga lewat TV One, ini sebenarnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa saja perkembangan yang terjadi dalam rangka mempersiapkan mudik. Jadi ya ini perlu kerja bersama ya untuk kita supaya nantinya mudik bisa berjalan dengan lancar gitu.